Ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berargumen. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Falsa Septitania Putri. Saya representatif dari SMA Negeri 1 Walet, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai tim afirmasi akan membahas mengenai mosi. Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Apatis adalah sikap tak acuh terhadap segala sesuatu yang berada di sekitar. Indonesia sendiri merupakan negara yang berpolitik tinggi. Politik sendiri memiliki arti segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik pemerintah. Di sini saya akan memberikan beberapa poin mengapa saya mendukung mosi kali ini. Poin yang pertama adalah kenapa kita harus peduli terhadap politik. Di sini saya akan jelaskan. Politik berpengaruh hampir di segala aspek kehidupan. Yang paling utama adalah kehidupan bernegara. Suatu negara harus memiliki seorang pemimpin, dan kita sebagai warga negara harus memilih pemimpin yang baik. Jika kita tidak peduli terhadap politik yang berada di suatu negara tersebut, kita dapat memilih pemimpin yang salah, dan akibatnya negara tersebut bisa jadi tidak berkembang. Poin yang kedua, penggunaan hak suara dapat berimbas kepada kita sendiri. Peduli politik juga peduli terhadap kesejahteraan bernegara. Penggunaan hak suara dapat berimbas kepada kita sendiri apabila kita tidak peduli terhadap politik. 60% dari seluruh pemilih pada pemilu 2024 adalah generasi muda. Kita sebagai generasi muda harus bisa ikut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dengan peduli terhadap politik yang ada di negara tersebut. Dan poin yang ketiga adalah politik sebagai media pembelajaran. Sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa, kita harus peduli terhadap politik yang ada di negara kita sendiri. Mengapa kita sebagai generasi muda harus belajar dan peduli terhadap politik? Karena dengan mempelajari dan peduli terhadap politik negara, kita akan mendapatkan informasi terkait keadaan pemerintahan suatu negara. Sehingga ketika kita menjadi penerus bangsa, kita dapat memajukan pemerintahan negara tersebut menjadi lebih berkembang dari yang sebelumnya. Yang keempat, dampak negatif apatis politik. Dengan bersikap apatis terhadap politik, akan berujung pada hal-hal negatif. Yang pertama, tidak mengetahui informasi mengenai suatu pemerintahan. Orang yang apatis terhadap politik akan tertinggal. Tertinggal di sini mencakup keseluruhan aspek. Bisa jadi tertinggal dalam hal informasi suatu negara dan tertinggal dalam sosial dan budaya suatu negara. Dampak negatif yang kedua adalah generasi penerus yang rusak. Generasi muda yang tidak peduli terhadap politik akan merusak generasi selanjutnya. Sebab generasi muda tidak tahu menahu atau tidak peduli terhadap suatu kondisi negara tersebut. Sehingga yang menjadi generasi selanjutnya akan bingung terhadap suatu negara yang tidak teratur dan tidak berkembang. Dampak negatif yang ketiga adalah sikap apatis menghambat pemerintahan. Pemilih pada pemilu 2024 diperkirakan yaitu 60%-nya adalah pemuda. Ini akan menjadi momen krusial untuk menentukan arah masa depan Indonesia. Sebab jika 60% pemuda ini apatis terhadap politik suatu negara, ini akan menghambat jalannya suatu pemerintahan. Sebab pemerintahan bernegara harus memiliki pemimpin yang baik. Poin yang kelima adalah ruang lingkup politik tidak hanya skala besar atau nasional. Sebagai generasi muda,
kita harus lebih peduli terhadap politik. Tidak perlu politik skala besar atau nasional. Kita bisa memulai dari skala kecil terlebih dahulu. Contohnya seperti yang ada di sekolah. Kita pasti pernah memilih ketua OSIS di sekolah. Memilih ketua OSIS di sekolah merupakan bentuk peduli kita terhadap politik. Kita pasti akan memilih ketua OSIS yang baik, yang akan membawa kesejahteraan sekolah dan nama baik sekolah. Apabila kita apatis di sekolah, kita akan memilih ketua OSIS yang salah. Dalam memilih ketua OSIS, kita harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, aspek kepemimpinan yang dimiliki oleh calon ketua OSIS itu sendiri. Kita pasti akan memilih ketua OSIS ketika kita melihat kinerja calon ketua OSIS itu bagaimana. Dan yang kedua, tanggung jawab dari calon ketua OSIS tersebut. Kita bisa memilih ketua OSIS yang bertanggung jawab dalam segala aspek di sekolah. Contohnya seperti, meskipun dia berorganisasi, tapi dia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai pelajar di sekolah, yaitu menuntut ilmu. Kita harus bisa melihat ketua OSIS tersebut harus menjadi seorang pemimpin di sekolah. Apabila kita tidak peduli terhadap politik yang ada di sekolah, kita akan memilih ketua OSIS yang salah. Dan yang terjadi adalah nama baik sekolah akan tercemar. Kesimpulannya adalah, dengan bersikap apatis akan membuat suatu negara tidak berkembang. Saya tekankan sekali lagi, bahwa politik sangat berpengaruh dalam suatu negara, dan bersikap apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.